Selamat siang dan semangat pagi, pagi. Oke, baik. Apa kabar hari ini semuanya? Baik ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan juga siap nih untuk level up bareng program ASA dari Decoding. Selamat datang di acara sosialisasi program ASA Lead by Decoding, sebuah program pengembangan diri berbasis digital yang terbuka untuk seluruh sivitas akademika Telkom University. Perkenalkan, saya Isa yang akan memandu jalannya acara sosialisasi program ASA ini. Selama kurang lebih 1 jam ke depan, saya akan menemani teman-teman dalam acara yang pastinya penuh wawasan, peluang, dan juga inspirasi baru. Apalagi buat teman-teman mahasiswa yang ingin mengasah skill digital lewat platform yang terpercaya. Nah, sebelum kita memulai acara program ASA ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan March Telkom University. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan, satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajut asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan berprestasi, semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan berdiri, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia.
baik. Acara selanjutnya untuk membuka acara pada siang hari ini, mari kita akan mendengarkan terlebih dahulu sambutan dari Direktur Akademik Telkom University kepada Bapak Dr. Tora Fahrudin. Waktu dan layar dibuka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya Mbak Isa. Kemudian tak lupa saya menyapa dulu ya, yang saya hormati Bu Mutiara Arumsari. Sampai Selamat siang, berjumpa kembali, Bapak. Bu Mutiara. Kembali kantor ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih sudah datang ya, hadir untuk memberikan sosialisasi kepada adik-adik kami ya, mahasiswa kami, Telkom University gitu ya. Bu Mutiara ini Director of Government Affairs Decoding ya Bu ya, dari Decoding ya. Jadi nanti teman-teman banyak yang aktif ya, jadi nanti tanya saja gitu ya. Insya Allah Bu Mutiara akan bantu gitu ya, menjelaskan secara detail program ini apa gitu ya. Kemudian nanti keuntungannya apa ya. Tak lupa saya juga menyapa dulu Pak Maki ya, sebagai Kabag BPA, terima kasih. Pak sudah difasilitasi, ada juga Pak Andi tadi saya lihat ya, terima kasih Pak. Kemudian ada juga, tadi saya sempat lihat Bu Erna sama Bu Betani juga ya, dari KUR MKWK sama KUR RPL ya. Baik, tentunya kami mengucapkan terima kasih Bu Mutiara gitu ya, sudah difasilitasi adanya program ini, dan kami menyambut baik Bu gitu ya. Apalagi ini teman-teman ya, kalau kita lihat ya, 5 nih saya mengutip dari World Economic Forum ya. 5 pekerjaan yang akan tumbuh dengan sangat cepat dan masif sampai 2030. Itu salah satunya adalah software, application, and AI ya, AI machine learning. Dia menempati urutan ketiga dan keempat ya. Seperti itu. Jadi ini sangat relevan sekali dengan kegiatan yang akan diselenggarakan ya. Jangan khawatir untuk kegiatan apa ya MBKM itu memang secara term sudah tidak ada ya. Jadinya kampus berdampak ya Bu Mutiara ya. Tapi saya yakin ya bahwa ini salah satu juga wujud dari sebuah apa ya, sebuah kegiatan yang menimbulkan dampak yang besar ya. Tentunya membekali teman-teman dengan sebuah kompetensi ya yang baru ya. Mungkin sudah dipelajari di kuliah gitu ya, tapi saya kira di sini akan lebih banyak real case ya. Berarti Bu Mutiara ini kan juga ya teman-teman. Betul ya Bu ya, ada real case gitu ya. Iya, jadi 250 jam di akhir ya, Mak, untuk project based learning. Nah, itu ya, teman-teman. Itu yang tidak kalian dapatkan mungkin di sini gitu ya, di kuliah ya. Terus kemudian saya juga lihat di coding ini juga punya expert ya, expert yang AI gitu, yang paham AI. Nah, kalian kalau ikut program ini, insya Allah akan dipandu gitu ya. Kapan lagi bisa kesempatan untuk bertemu dengan teman-teman gitu ya, atau pengajar dari industri ya, itu mahal harganya teman-teman ya. Kemudian ini juga saya lihat tadi ada spill ya sedikit bahwa minggu depan akan diresmikan ada Accenture gitu ya Bu Mutiara. Nanti Betul, Pak. mohon di-spill juga ke mahasiswa kami gitu ya, bahwa program ini menarik teman-teman ya. Jadi nanti akan kalian punya kesempatan untuk bisa intensif di sana ya, mengerjakan capstone project ya di Accenture, kemudian bisa sampai nanti di hire gitu ya, ketika perform kalian bagus ya. Kalian bikin produk semenarik mungkin gitu ya, kalian asah creative thinking gitu ya, sehingga kalian benar-benar ya menciptakan sebuah inovasi baru ya, Bu Mutiara ya, gitu ya, Betul, Pak. untuk tentunya untuk Indonesia gitu ya. Ya mungkin karena waktu terbatas ya, mungkin saya tidak bisa lama-lama. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Mutiara telah membantu kami ya menyelenggarakan acara ini, dan mohon bimbingannya Bu, nanti mahasiswa kami ini kalau ada pertanyaan mohon dapat dibantu dijawab gitu ya, kemudian diberikan informasi yang seluas-luasnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Tora atas sambutannya. Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi utama yang pastinya sudah ditunggu-tunggu ya. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dari Decoding. Ada Mbak Mutiara Arumsari, tadi sudah di-spill juga nih sama Pak Tora, sebagai Director of Government Affairs di Decoding. Nanti Mbak Mutiara ini akan memaparkan secara langsung tentang program ASAH, yaitu sebuah program yang dirancang ya tentunya untuk membantu kita mengembangkan skill digital.
Baik, kepada Mbak Mutiara Arumsari, waktu dan layar kami. Ya, terima kasih Mbak Isa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih untuk Pak Tora, terima kasih untuk Pak Maki, dan terima kasih untuk Pak Andi yang sudah sedemikian baik memberikan kesempatan buat kami di Decoding untuk sekali lagi menyampaikan langsung ke mahasiswa mengenai program ASA dari Decoding. Memang hari ini tadi Pak Tora udah sempat spill juga. Belum ada logo Accenture-nya, teman-teman, Bapak Ibu semuanya. Cuma insya Allah kalau tidak ada aral melintang, minggu depan di bawahnya logo ASA akan ada logo Accenture dan juga di coding. Bagaimana partisipasi industri di sini, bagaimana teman-teman akan ngedapetin kesempatan kerja, akan saya ulas dalam sesi. Semoga saya bisa sharing ini 25 menit. Nanti kita ada waktu sampai dengan setengah 3 untuk explore bagian Q&A-nya. Jadi teman-teman, mari kita mulai saja. Jadi saya Ara, teman-teman, Bapak Ibu semuanya, saya senang sekali hari ini bisa datang sebagai sebuah perusahaan yang berbagi lokasi yang sama dengan Bapak Ibu dan teman-teman di Bandung. Kami 10 tahun di dalam dunia edukasi ini melengkapi apa yang udah Bapak Ibu berikan di kampus, terutama di bidang pendidikan teknologi, buat teman-teman yang semangat untuk belajar. Nah, memang Telly ini salah satu peserta paling banyak mungkin di kawasan Jawa Barat dalam hal universitas yang mengikuti sejumlah program pelatihan IT yang dilakukan sama Decoding dari 2015 sampai dengan sekarang. Alhamdulillah, dalam 10 tahun ini juga dengan 1 juta member yang kami milikin, kami ingin terus memberikan dampak buat Indonesia. Karena buat Decoding tidak ada yang lebih membahagiakan selain melihat orang lain, melihat para pembelajar ini sukses dan bisa menggapai impiannya, termasuk dalam hal belajar. Saya yakin teman-teman di sini semuanya hadir dipersatukan oleh semangat untuk mencari ilmu ya, dan untuk mengembangkan diri. Apalagi saat ngelihat kakak-kakak kelasnya yang mungkin ikutan program Decoding memiliki kesempatan kerja yang lebih. Dan kalau boleh saya sharing statistiknya nih teman-teman semuanya, memang kalau dari program Bangkit dan SIB, kami ngelakuin studi 80% itu ngedapetin kerja dalam tempo 6 bulan pasca kuliah. Jadi inilah dampak yang ingin kami terus berikan kepada semua peserta termasuk mahasiswa. Mudah-mudahan nanti di sini teman-teman bisa belajar dan juga jadi salah satu yang terpilih dalam program Bangkit dan juga program ASAH di tahun ini. Memang kalau melihat dari 5 tahun ke belakang, program pelatihan intensif yang durasinya 1 semester memakan lebih dari 900 jam adalah salah satu format pendidikan IT yang cukup berkembang dan diminati oleh para peserta di Indonesia. Ini kami coba cek statistiknya dalam tempo 2020 ya, pertama kali kami mengadakan Bangkit sampai dengan hari ini sudah ada 31.000 lebih mahasiswa yang mengikuti program ini. Dan kalau dilihat berapa sih sertifikasi yang diraih oleh semua mahasiswa di program-program seperti Bangkit, SIB, Coding Camp, Laskar AI, Bootcamp, terakhir juga ada Backcraft Developer Talent dari mahasiswa, itu sampai dengan 192.000 jumlah sertifikasi. Nah, terus kami teliti juga kira-kira apakah mereka ini rata-rata lulus, dan jawabannya 87% dari siswa aktif berhasil lulus sampai dengan akhir program. Nah, kalau kita ngeliat angkanya ke tell you ini luar biasa besar, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya buat Pak Maki terutama karena dari tahun 2021 sejak kita mulai kampus Merdeka, TLU adalah salah satu kampus mitra yang ditunjuk oleh kementerian dan berlanjut sampai dengan sekarang berkomunikasi secara aktif, maybe in a weekly basis ya Pak Maki ya, mungkin jangan bosan Pak sama Decoding karena memang amanah yang begitu besar. Kami melihat animo yang tinggi dari TLU, ada 3.122 yang daftar di 6 tahun terakhir, yang terpilihnya sekitar 856 orang. Ini kombinasi dari semua program. Dan alhamdulillahnya juga 83% dari siswa aktifnya juga bisa lulus dari program ini. Memang yang teman-teman baca di layar adalah sedikit dari beberapa prodi yang diterima.
mayoritas memang dari teknik telekomunikasi, informatika, dan juga sistem informasi, yaitu paling banyak dari TLU. Cuma kalau misalkan kita lihat dalam fractional lebih sedikit, itu ada juga yang studi non-IT seperti halnya teknik biomedis dan teman-temannya. Ini kami punya data lengkapnya. Semoga teman-teman di sini, meskipun bukan semuanya kita belajar dan basic-nya adalah IT, kita bisa datang dari prodi yang berbeda, semata-mata yang kami lakukan dalam program intensif adalah menambah khasanah, skill teman-teman di bidang digital sehingga apa yang teman-teman pelajari utamanya di prodi saat ini tuh bisa semakin, going to the next level. Kalau teman-teman saat ini sedang belajar teknik biomedis dengan mengikuti program intensif dan digital dari Decoding, teman-teman jadi bisa punya gambaran bagaimana make your karya more digitalized, gimana itu bisa dilihat banyak orang, gimana itu bisa mengemploy machine learning misalnya, sehingga apa yang teman-teman pelajari juga bisa lebih relevan. Nah, spesifik mengenai ASA, ini memang salah satu terbaru, teman-teman di Decoding. Ini baru rilis akhir Mei kemarin. Pak Maki dan juga, Warek dari BINUS ya, waktu itu salah satu universitas yang kami sowan pertama kali, saat kami ingin meluncurkan program ini, kami minta feedback kira-kira apa yang kurang, apa yang mesti kami improve, dan alhamdulillah ternyata memang sambutan dari, TLU sangat positif. Nah, sederhananya gini, teman-teman Bapak Ibu semuanya, pengalaman kami di program SIB selama 5 tahun terakhir membuat kami cukup, memiliki apa ya, best practice yang bisa dibilang best practice yang membuat kami percaya diri mengeluarkan sebuah program intensif, another 900 hours program yang ingin membekali teman-teman tidak hanya dengan kemampuan tech skills, tapi juga dengan soft skills, dan juga kemampuan untuk mempersiapkan diri menuju dunia karir. Nah, berbeda dengan semua, program yang pernah kami lakukan mungkin di 5 tahun ke belakang, mungkin salah satu yang jadi highlight tahun ini adalah kami ingin meng-combine 2 hal yang tadi Pak, Tora sampaikan di awal menjadi highlight one of the top demand job 2025 yaitu AI dan juga machine learning. So what we're trying to do adalah menginfuse 2 hal ini dalam 3 alur yang teman-teman lihat di layar yaitu front and back end, React back end, keduanya menggunakan AI, serta yang ketiga adalah machine learning. Lalu apa yang akan membuat teman-teman, immerse dalam kegiatan yang semuanya online ini? Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar ya dari mungkin kakak alumni yang belajar di program, intensif di coding sebelumnya bahwa memang nanti teman-teman mayoritas porsi belajarnya akan menggunakan metode self-paced learning yang digamifikasi sehingga teman-teman tahu milestone belajar teman-teman dalam 1-2 bulan ke depan itu apa, dan apa yang akan teman-teman dapetin ketika teman-teman bisa accomplish sebuah milestone. Jadi teman bayangin kalian maraton, tapi di maraton itu teman-teman, selalu menemukan station yang ada ngasih air, station yang ngasih mungkin makanan manis, station yang ada pacer-nya ya, buat teman-teman lebih semangat berlari. Itulah yang teman-teman akan temukan di Decoding. Teman-teman akan belajar, membutuhkan durasi dan juga stamina yang tinggi selama 6 bulan, tapi apa yang kami lakukan di tengah-tengah teman-teman lagi belajar akan selalu mendampingi teman-teman, dan bikin teman-teman bersemangat. Nah, karena ada mentor, ada instruktur 80% dari industri, ada juga gamifikasi program di mana teman-teman akan ngedapetin poin buat yang semangat belajar dari yang lain. Nah, itu untuk yang online self-paced teman-teman. Yang online synchronous sessions emang teman-teman tidak akan setiap hari bertemu di Zoom ataupun di Google Meet ya, seperti sekarang. Dalam sebuah kelas 50 orang, teman-teman akan ketemu mungkin 3 sampai 4 kali per minggu, durasinya 2 jam, teman-teman akan langsung belajar dari expert di sana. Nah, emang sesi seperti ini sesi yang tidak bisa di-reschedule sehingga teman-teman ketika mendapatkan sebuah jadwal seminggu sebelumnya, teman-teman harus datang. Karena kalau tidak, itu akan mempengaruhi target 80% minimum attendance, yang kalau kurang dari itu, teman-teman akan berstatus tidak lulus dari program. Nah, karena kami memastikan teman-teman belajar dengan, karya nyata di akhir, tadi sudah saya sharing juga ke Pak Tora di awal, 1,5 bulan terakhir teman-teman akan mengikuti yang namanya Capstone Project. Nanti Accenture akan juga jadi salah satu mitra Capstone di sini. Bayangin teman-teman ikutan program ini, bisa mengklaim teman-teman ikutan Capstone Project di Accenture, di dalam CV kalian, di dalam LinkedIn kalian.
Biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini akan ngasih sebuah use case real dalam perusahaan mereka. Mungkin otomasinya ada yang kurang, atau sistem cloud-nya ada yang perlu sedikit enhancement, atau ada infra website yang perlu sedikit di-elevate gitu ya. Teman-teman akan ditantang dengan masalah yang real untuk teman-teman solve dengan menggunakan ilmu yang didapetin selama program. Jadi itu project based learning, durasinya memang agak lama, 240 jam atau sekitar 1,5 bulan terakhir setelah program. Yang mana hanya dengan teman-teman lulus dari capstone project ini, teman-teman akan bisa menyandang status full graduate ya. Ada 4 teman-teman kriteria buat lulus. Pertama, attendance 80%, semua tugas dikerjakan, semua kelas mandatory beres, terakhir adalah capstone project. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih ribet banget di coding pakai segala banyak banget checklist kelulusan ya? Ini semata-mata teman-teman kami ingin menjaga amanah yang diberikan ke kami dalam mengelola pembelajaran teman-teman di dalam program ASA ini, sehingga Bapak Ibu udah mempercayakan ke kami, mengasih surat rekomendasi, maka kami juga harus melakukan sebaik-baiknya tanggung jawab dengan membuat teman-teman itu semangat dan juga lulus sampai akhir. Karena tentunya yang lulus itu akan mendapatkan benefit yang lebih dibandingkan dengan yang tidak lulus. Seperti apa? Nanti akan saya ceritakan. Yang pasti teman-teman, semua yang terpilih dalam kuota 2.000 peserta beasiswa dalam ASA akan pasti mendapatkan berapa nih kelas sesuai dengan yang teman-teman lihat di layar. Setiap baris di sini setara dengan satu micro credentials alias satu sertifikat. Jadi let's say teman-teman nih ngambil front and back end ya. Kita hitung ada 9 kelas. Nah, teman-teman minimal kalau lulus dari program ini dengan baik, kalian akan mendapatkan 9 kelas sertifikasi terpisah. Jadi bayangin ya, betapa banyaknya jam belajar yang kalian ikutin di program ini akan sepadan dengan jumlah sertifikasi yang kalian raih. Nah, ini semakin melengkapi apa yang utamanya diajarkan oleh Prodi Detail You. Kemudian di sini juga teman-teman akan belajar soft skill materials, sesederhana seperti gini. Kita kan suka bingung nih, banyak banget tugas dari kampus, juga kadang-kadang kita ikutan kemahasiswaan senat gitu ya di kampus, ada juga mungkin kita ikutan freelance. Waktu semua orang punya waktu yang sama, tapi kok bisa ya dia bisa mengelola waktunya sedemikian rupa sampai kayaknya semua hal-hal bisa dia kerjain. Nah, di program seperti ini teman-teman akan belajar gimana mengaplikasikan prinsip 4 kuadran waktu, memanage waktu dengan baik sehingga kalian tahu mana yang penting harus dilakukan sekarang, mana yang penting dilakukannya nanti, mana yang penting tapi baiknya didelegasiin, dan mana yang harusnya teman-teman benar-benar tinggalin sama sekali. Atau hal praktikal saat teman-teman membuat resume, apa sih 5 hal yang harus teman-teman benar-benar liatin saat nanti screening CV kalian jadi bisa lolos gitu. Atau saat kalian mendapat waktu 1 menit untuk kalian pitching sebuah ide di depan seseorang yang penting buat teman-teman. Gimana sih kita bisa asertif dan persuasif sehingga 1 menit yang kita miliki itu bisa tergunakan secara maksimal pakai bahasa Inggris. Nah, hal kayak gini teman-teman adalah hal yang sangat practical but also a surviving tools buat teman-teman saat nanti memulai karir di industri. Nah, inilah manfaat teman-teman saat mengikuti program ini. Akan tersedia kuota 2.000 orang beasiswa untuk mereka yang terpilih akan mendapatkan pendidikan senilai 14 juta secara gratis. Jadi, teman-teman juga akan belajar langsung dari industri. Kami pastikan 80% minimal itu adalah orang-orang yang bekerja di industri, berpengalaman, dan semua tugas kalian diperiksa secara saksama oleh expert. Saat kalian coding, teman-teman, kalau di coding, semua pekerjaan kalian akan direview oleh yang kami sebut sebagai decoding elite. Mereka adalah orang-orang yang kerja di industri. Mereka tidak hanya bilang ini salah, ini betul, melainkan ini salah karena kamu kekurangan elemen ini, makanya kamu harus belajar materi X dengan lebih baik. Nah, jadi teman-teman akan dapat bimbingan feedback kepada assignment yang kalian kerjakan setiap teman-teman mengerjakan ujung dari sebuah kelas, ya. Nah, saya mau mengajak teman-teman untuk melihat pojok kiri bawah nih di dalam layar kita sekarang. Di sini kok teman-teman melihat konversi hingga 20 SKS itu dalam kurung optional. Oke. Idealnya teman-teman kalau kita belajar di yang semester dulu ketika masih ada program yang berpayungkan MSIB ya, memang minimal itu harus 5 semester, 5 atau lebih ya. Di dalam program ini teman-teman ada 2 jalur.
Jalur pertama, teman-teman boleh mempursue SKS conversion ke kampus, tetapi harus dengan seizin serta tanda tangan kampus di surat rekomendasi yang akan kami berikan. Itu yang pertama. Jalur kedua adalah teman-teman, saya nggak perlu Kak, saya belum semester, saya baru masuk, tapi saya mau langsung belajar, dan saya ready to commit sampai program ini selesai, ya, itu juga bisa. Jadi tidak ada batasan, semester buat teman-teman yang mengikutinya tanpa konversi SKS. Siapapun teman-teman di sini yang mempursue jalur konversi SKS akan kami, bantu dengan lembaran surat rekomendasi seperti yang dulu-dulu, sehingga nanti Bapak Ibu dosennya harus memberikan persetujuan dan membukukan tanda tangan ya. Mengetahui teman-teman, menyetujui teman-teman mengikuti program ini. Tapi kalau kalian nggak butuh konversi SKS, nggak perlu sampai ke sana. Tentunya teman-teman juga akan melalui fase proyek akhir atau portofolio yang akan dijadikan lampiran nih kalau kalian nanti submit pekerjaan vacancy, nggak cuma bisa submit resume, tapi juga mensubmit lampirannya berupa satu lembar biasanya nih ya. Nanti akan diajarin satu lembar berisi portofolio teman-teman sudah membuat ini loh di capstone proyeknya ASAH. Nah ini salah satu nilai lebih ya teman-teman, terutama buat kita-kita yang masih fresh graduates dan belum punya pengalaman kerja, portofolio itu akan sangat membantu. Yang pojok kanan paling bawah, inilah alasannya kenapa teman-teman harus mengikuti program dengan sungguh-sungguh, adalah fasilitasi yang diberikan kepada yang lulus saja. Ketika teman-teman lulus dari program ASA, setelah 6 bulan belajar statusnya graduate, teman-teman akan ngedapetin kesempatan untuk dapat lowongan kerja dari Decoding Jobs. Nah, kalau nggak lulus, nggak dapat. Jadi teman-teman nanti kalau terpilih, mohon gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya agar lulus. Ada banyak sekali teman-teman lulusan TELU yang sudah kami fitur di dalam blognya Decoding atau di dalam blognya Bangkit. Ini saya hanya memilih 2 di antaranya ya. Boleh kita baca nih, testimoni dari, Syukur Syirayudin, lulusan akuntansi dari TELU, yang saat ini menjadi staf internal audit di Telkom Indonesia. Nah, beliau menyampaikan setelah mengikuti program intensif di Decoding bahwa apa yang diajarkan itu relevan dengan apa yang, industri digital saat ini perlukan dan juga materinya mudah dipahami. Especially karena beliau ini datangnya dari marketing ya, dari, Syukur, kakak kelas kita. Yang kedua dari Ahmad. Nah, kalau Ahmad ini juga memang dia kalau nggak salah tuh lagi ikutan program Laskar AI ya teman-teman ya, yang baru berakhir di Juni ini. Tapi beliau itu ikut jalur profesional. Jadi saat daftar Laskar AI di Decoding, beliau tuh sudah keterima jadi seorang analis di bidang digital di PT Pos. Jadi dia daftar jalur profesional dan dia merasa apa yang dikerjakan di Decoding itu belajar hari ini besok langsung kepake di dalam pekerjaannya sehari-hari sebagai seorang analis. Nah, buat teman-teman yang pengen menyelami eh, cerita detail dari masing-masing alumni kita boleh nih nanti, diunduh atau diklik ya di coding.id/, nama masing-masing, dan melihat cerita lengkapnya di sana. Nanti deck ini akan kami bagikan kepada, Pak Maki ya untuk diteruskan ke teman-teman. Nah, berikutnya ada satu cerita, bagus deh teman-teman, ini mungkin setiap dari kita datangnya beda-beda ya, dengan konteks yang berbeda-beda. Ini salah satunya Andrew ini datang dari Sumatera ya. Latar belakangnya memiliki satu kondisi spesial yang, sempat membuat dia menyerah. Tapi gimana dia bisa mengatasinya, coba kita lihat videonya berikut ini. Nah, kalian ada bukan untuk membuat kita mundur atau nyerah ya, justru teman-teman yang sebenarnya membuat kita lebih tangguh dan jadi sosok luar biasa saat kita mampu menaklukkannya. Halo, namaku Andrew Benedict Sensi, lulusan ilmu komputer Universitas Sumatera Utara. Saat ini aku udah bekerja di Accenture Indonesia, sebuah perusahaan konsultan teknologi multinasional. Di sana aku dipercaya sebagai package app developer analyst. Aku sebenarnya suka dengan arsitektur dan pengen ambil jurusan arsitektur ya atau teknik sipil. Tapi aku pikir-pikir kayaknya bakal berat sama kondisiku yang kayak gini kan. Mulanya itu sebenarnya aku didiagnosis penyakit autoimun sama dokter juvenile rheumatoid arthritis, JRA, dan satu lagi neuropati ya atau saraf.
itu sebenarnya sejak kelas 1 SMP, tapi baru tahu hasil diagnosisnya itu pada tahun 2019 ya, waktu umur 16. Jadi kurang lebih udah ada 10 tahun aku ada penyakit ini. Kalau boleh jujur ya, nggak jarang juga ngeluh, ngadu ke mamaku, bahkan kata-kata pengen nyerah hidup lah itu keluar dari mulut. Tapi ternyata bukannya nyerah ya, aku malah mencari alternatif lain untuk menjalani hari-hariku. Aku jadi lebih tertarik untuk main game, yang mana menurutku pada ketertarikanku di bidang IT ya. Dari situ aku mulai menanam mimpiku di bidang IT. Motivasi paling tinggi, my illness left me with interest under that. Aku juga mikir kalau fokus di bidang teknologi pasti untuk karir ke depannya bakal bagus. Tapi akhirnya di 2022 aku mulai belajar di coding, ya alasannya simpel sebenarnya, aku pengen dapat ilmu baru, bisa memperdalam ilmu tersebut dan juga bisa belajar materi di luar kampus. Enaknya di coding ya materinya itu diupdate secara berkala dan submission yang dikasih itu cukup berbobot ya untuk bikin, portfolio kita jadi lebih baik. Nah, aku tahu di coding dari testimoni banyak orang juga ya dan aku sebenarnya setuju sih, ya kalau materi di coding itu daging dan nggak cuma kulit doang lah. Ya, banyak ilmu baru yang nggak aku dapat ketika kuliah. Di coding juga menyediakan beberapa label yang bisa kita pilih. Ya, jadi bisa fokus ke bidang yang memang mau kita coba dalami aja sampai ke expert. Kalau ada materi atau istilah yang nggak dimengerti atau kendala di submission pun biasanya tuh ya aku auto meluncur ke forum diskusi di coding aja, karena di sana biasanya udah terjawab duluan oleh expert. Kalau teman-teman mau jadi talenta digital ya teman-teman bisa aja sebenarnya mulai dari belajar di coding ya. Kita nggak bakal tahu rasa buah-buahan ya kalau nggak mencobanya langsung. Baik, teman-teman, uniknya Andrew ini kerja di Accenture. Jadi mudah-mudahan teman-teman nanti ada yang ikutan NASA, terpilih insya Allah, bisa jadi salah satu orang yang memiliki ceritanya sendiri gitu ya, dan mungkin juga berkesempatan untuk bekerja di Accenture. Karena yang tadi, Pak Tora sampaikan, salah satu komitmen dari Accenture adalah selain capstone project, selain dari narasumber buat program adalah hiring. Dan biasanya mereka pakai pathway internship atau mereka ingin lihat proving point dulu dari seorang kandidat sebelum nanti benar-benar hire. Jadi mudah-mudahan teman-teman ini akan membuat teman-teman semakin bersemangat untuk daftar karena program ASAH nggak cuma memberikan manfaat pembelajaran tapi juga sampai dengan employment. Nah, buat teman-teman yang penasaran, ini saya langsung aja ya kepada slide persyaratan dan juga registrasi. Jika teman-teman sekarang adalah mahasiswa dari berbagai jurusan dan masih berstatus aktif sampai dengan Februari tahun depan, maka teman-teman bisa mendaftar. Tidak ada persyaratan selain yang teman-teman lihat di kolom krem yang ada di layar, ya. Jika teman-teman ikutan program ini dengan niatan untuk konversi SKS juga, maka nanti ada salah satu bagian dari tahapan pendaftaran di mana teman-teman mesti mensubmit persetujuan pada surat template yang akan kami berikan, ya. Itu yang bagian pendaftaran. Jangan lupa teman-teman pastikan, semua persyaratan dilengkapin sampai nanti tanggal 30 Juli. Between sekarang ke tanggal 30 Juli memang terasa lama ya teman-teman ya. Tapi, teman-teman bayangkan kalau misalkan kita udah daftar sejak awal, maka kayak hal-hal yang terkait dengan seleksi, terus juga mungkin kalau butuh surat juga udah bisa diurus dari sekarang, itu bisa teman-teman bereskan dari sekarang tanpa di deadline di akhir karena nanti bisa ngerepotin diri sendiri, ngerepotin Pak Maki mungkin untuk tanda tangan surat rekomendasinya. Sehingga teman-teman tuh bisa lebih mengatur waktu gitu kalau saya boleh saran. Nah, semoga teman-teman nanti salah satu yang mendapat informasi terpilih ya di 11 Agustus saat pengumuman dan program ini akan berlangsung dari Agustus sampai dengan akhir Desember. Harapannya semua transkrip itu akan final dan kami berikan kepada Bapak Ibu pembimbing, selambatnya di tanggal 23 Januari tahun depan. Nah, tahapan registrasinya seperti apa? Mungkin teman-teman di sini pertama kali ya mengetahui program intensif di coding, ada juga informasi dan keharusan untuk membayar. Nah,
Boleh saya jelasin dari pertama, teman-teman, adalah teman-teman mesti daftar akun di Decoding. Terus yang kedua, teman-teman juga kunjungin decoding.com/asah dan mengisikan informasi yang tersedia di sana. Di poin ketiga, teman-teman mesti membayar 250.000. Kalau sudah, teman-teman akan mendapatkan email di mana kalian akan diminta untuk registrasi ulang. Di sini teman-teman informasi registrasi ulang tersebut akan juga melampirkan tautan di mana teman-teman akan memiliki waktu kalau tidak salah 2 jam ya untuk menyelesaikan 3 jenis tes. Tes itu adalah tes General Technical Assessment, tes yang spesifik sesuai dengan learning path yang kalian pilih, ataupun dan yang terakhir adalah tes mengenai personality traits yang udah kami kembangkan bersama dengan Stanford. Jadi semoga 3 path tes ini kalian bisa selesaikan semuanya, dan yang terbaik 2.000 yang terpilih dengan skor tertinggi akan mendapatkan informasi penerimaan di 11 Agustus 2025. Mungkin teman-teman bertanya-tanya, kenapa sih sekarang ini perlu ada biaya pendaftaran? Ya, kalau di program sebelumnya teman-teman intensif decoding ya, ada Laskar AI oleh Lintas Arta, sponsored by Lintas Arta. Bangkit sponsored by Google. Apalagi itu Coding Camp sponsored by Yayasan DBS. Bangkit sponsored by Google dan juga Cambridge Design Tech. Bagaimana dengan Asah? Jawabannya sponsored by Decoding Only. Karena Accenture itu tidak memberikan komitmen pendanaan, hanya terkait dengan tadi learning experience dan juga hiring ya teman-teman ya, yang akan Accenture berikan. Semua yang kami dapatkan dari biaya assessment test yang masuk ke kami akan kami gunakan sebagai biaya memberikan pengalaman belajar yang sama dengan yang apa teman-teman bisa dapetin dari program intensif lainnya. Jadi memang assessment fee ini akan kami kumpulkan dan juga digunakan untuk apa? Membayar instruktur, memastikan kurikulum yang kita punya itu diupdate, direview oleh expert, memastikan semua yang teman-teman dapetin di program intensifnya Decoding juga akan teman-teman dapetin dalam program ini, meskipun programnya tidak ada yang mensponsori in terms of industry. So, apa manfaatnya? Tentunya buat teman-teman yang membayar akan mengikuti assessment test, terpilih jika terbaik nilainya menjadi satu di antara 2.000 orang, bisa mengikuti satu fase pembelajaran sampai nanti bulan Desember 2025. Pun demikian, teman-teman tidak berhasil mengikuti tes, mungkin nilainya kurang optimal ya, teman-teman tidak akan pulang dengan tangan kosong. Karena nanti di bulan Agustus, buat teman-teman yang tidak keterima, akan mendapatkan kelas gratis 2-3 kelas yang detailnya ada di kolom biru di layar. Jadi buat teman-teman yang nanti pilih front and back end with AI terus nggak kepilih, kalian akan dapat 3 kelas. Buat yang milih React and back end with AI terus nggak kepilih juga dapat 3 kelas. Begitu juga dengan yang milih ML tapi belum kepilih juga akan dapetin 2 kelas. In total durasinya between 70 sampai dengan 136 jam. Nah, ini akan diberikan secara cuma-cuma meskipun nilai dari kelas ini kalau kalian beli satuan ya di Decoding itu nilai totalnya Rp650.000. Jadi sebenarnya teman-teman pun kalian tidak terpilih, kalian akan mendapatkan manfaat senilai Rp650.000 minimal, gitu ya. Jadi tidak usah membayar lagi, dengan membayar assessment test, teman-teman sudah pasti akan mendapatkan kelas-kelas basic yang ada di layar. Oke? Dan semuanya akan teman-teman dapetin sampai dengan sertifikat, tidak ada biaya lagi untuk cetak sertifikat atau biaya-biaya yang lainnya gitu ya. Dan akan bisa mengakses kelas tersebut seumur hidup. Jadi seperti emang teman-teman bayar gitu ya, tidak ada hak yang diambil dari teman-teman, itu seperti teman-teman membeli kelas pada umumnya. Bisa mengakses kelas kapanpun, bisa melihat update-annya sampai kapanpun itu. Nah, buat teman-teman, nggak pakai lama, teman-teman boleh lihat yang ada di layar nih, QR code-nya. Di sini teman-teman akan bisa melihat detail program, informasi program, even spek komputer yang dibutuhkan untuk masing-masing learning path. Terus informasi lain terkait dengan silabus, itu ada detail di sana. Jadi kami berusaha untuk sangat transparan kepada teman-teman di sini, tidak ada indikator pemilihan lain selain nilai assessment test. Dan buat teman-teman yang pengen ada pertanyaan lebih lanjut, sebenarnya saya yakin nih banyak sekali yang sudah terangkum di
asa FAQ. Jadi teman-teman bisa melihat link ini, siapa tahu apa yang jadi rasa penasaran teman-teman sebenarnya sudah terjawab di sini. Dan semisal teman-teman ingin mengunduh gitu ya aset sosial media dari ASA ini, juga boleh silakan mengakses di coding.id/sosmed ASA dan memberikannya kepada teman-teman, kolega, ayah ibu misalnya untuk minta dukungan asesmen tes tadi itu, ataupun bagi ke teman-teman sejurusan misalnya, ajakin mereka untuk daftar. Dan saya yakin teman-teman, lewat program ini akan lebih banyak lagi teman-teman yang punya kesempatan untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya, tidak hanya semata-mata untuk mencari uang ya, ataupun untuk menyiapkan karir, tapi lebih ke teman-teman jadi punya banyak pilihan dan juga wawasan yang lebih luas saat ngelihat opsi-opsi pengembangan diri di luar sana. You would never know that you are very good at something until you try. Dan semoga teman-teman menemukannya di ASAH dan menemukan potensi diri terbaik dari kalian di program ini. Terima kasih banyak Mbak Isa atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Mutiara atas pemaparannya tadi, sudah jelas banget ya dijelasin tadi sama Mbak Mutiara dari pendaftarannya tadi seperti apa, syaratnya juga, kemudian nanti programnya itu seperti apa, tadi sudah jelas sekali ya dari Mbak Mutiara. Oke, selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Jadi buat teman-teman televisi di sini yang ingin bertanya bisa langsung raise hand aja mungkin ya. Jadi bisa langsung bertanya sama Mbak Mutiara. Mumpung Mbak Mutiaranya ada ya, jadi teman-teman bisa nanya apa yang masih dibingungkan tadi, seperti itu. Bisa mungkin ada yang mau raise hand untuk bertanya. Kalau tadi Thomas bicara malu-malu kecepatan ya ya. Mbak Isa ya? Yes, Kayak nge-rap tadi saya waktu ngomong kayak nge-rap ya? Kecepatan. enggak. Jelas sekali itu, jelas sekali. Tadi slide-nya juga jelas sekali. Ada Iya, mungkin yang mau bertanya nih mungkin terkait dengan kegiatannya atau mungkin apa yang masih belum jelas nih dari teman-teman atau mungkin dari saya deh Mbak ya. Oke, silakan Mbak. mungkin tadi mau nanya nih Mbak, kan tadi sebenarnya sudah dijelasin juga ya kalau misalkan nanti itu kalau misalkan lulus gitu ya, nanti akan mungkin bisa dapat rekomendasi gitu ya. Nah, Betul, Mbak. ada juga nggak sih Mas setelah lulus ini apakah mungkin akan ada layanan seperti karir coaching gitu mungkin atau misalkan nggak lulus ya atau kalau misalkan nggak lulus seperti apa, kemudian kalau misalkan lulus itu seperti apa? Baik. Ini Mbak Isa, jadi sebenarnya teman-teman tanpa harus lulus ataupun tidak lulus, teman-teman ini salah satu sesi sinkronusnya ya, bagian personal branding sama interview preparations nih, 2 kotak hijau yang paling bawah, itu minimal durasinya kalau di kelas kan 2 jam ya, terus ditambah dengan assignment dan juga praktek itu bisa sampai 10 jam. Jadi, yang tadi Mbak Isa tanyakan, justru akan dikasih Mbak Isa ketika di sesi belajarnya, gitu. Jadi, ini tuh kalau nggak salah ya, saya ingat slides-nya itu personal branding itu gimana sih cara kita membuat persona digital kita itu lebih kelihatan di LinkedIn. Apa sih yang harus kita perhatikan ketika kita ngebenerin CV kita di LinkedIn. Gimana sih supaya kita bisa punya portofolio personal digital yang bagus. Atau kalau yang tentang interview itu kayak hal apa sih yang biasanya keluar dalam pertanyaan-pertanyaan awal. Gimana sih jawaban kamu ketika kamu ditanya tentang orientasi karir? Jadi, pasti diberikan di dalam kelas dan apakah setelah kelas akan ada karir coaching lagi? Jawabannya tidak, Mbak Isa. Lebih kepada kesempatan bekerja sih. Jadi iya, Accenture itu kan sebenarnya perusahaan konsultan ya, dan dia punya banyak hiring partners yang mana sebenarnya membayar mereka untuk membuat aplikasi kan di Accenture, salah satunya. Jadi mereka tuh, bayangan saya rekanan mereka juga banyak. Accenture is also a big company, one of the leading consultancy firm di Indonesia, dan mereka tuh sangat, oh ya, mereka itu bahkan termasuk satu dari 26 perusahaan yang menyebutkan
bangkit graduate sebagai job requirement mereka. Jadi dan itu sudah terbukti lulusannya di coding salah satunya kan tadi Andrew yang di video juga di-hire oleh Accenture karena memang terbukti performance-nya baik. Dan saya boleh sedikit cerita kenapa Andrew itu diterima kerja di Accenture, salah satunya adalah dia itu salah satu yang paling banyak ikutan program di coding, banyak banget sertifikasi yang dia raih. Dan dia nyebutin itu waktu interview, gimana portofolio capstone yang dia dapat dari program, gimana project based learning dia tuh bener-bener kepake saat harus presentasi tentang apa yang udah pernah dikerjain ya. Karena emang dia juga kan belum pernah kerja sebelumnya. Cuma portofolio tadi tuh bener-bener ngebantu dia untuk lebih bersinar saat interview. Jadi kira-kira itu benefitnya Mbak Isa yang diraih pasca program ya. Saat program selesai nanti di Desember gitu. Baik, terima kasih Mbak Mutiara. Berarti soft skill-nya tadi banyak banget ya Mbak Mutiara ya. Mungkin dari Betul. teman-teman juga bisa dapatkan itu yang mungkin di kampus sendiri itu mungkin belum ada dengan seperti personal branding gitu. Oke, Mbak Mutiara kita lanjut ada pertanyaan ya Oh, dari boleh, Mbak. Putri nih ya. Perkenalkan saya Putri dari jurusan informatika. Pertanyaannya, jika sudah lulus beberapa kelas di coding, apakah tetap bisa ikut? Karena saya sudah dapat sertifikat belajar dasar AI dan memulai pemrograman dengan Python. Terima kasih. Wah, ini buat Putri sangat diuntungkan ya. Udah lulus dari kelas dasar AI sama memulai pemrograman dengan Python. Kalau saya boleh saran, dari 3 learning path tadi, sebelum memilih coba teman-teman cari tahu dulu apa sih ya potensi atau peluang kerja seorang lulusan ML, apa sih peluang kerja dari React Backend, apa sih peluang dan hal-hal yang akan dipelajari saat belajar full stack developer, supaya menyocokkan dengan minat dan juga bakat. Nah, kalau udah tahu yang mana yang disuka, teman-teman nanti akan ikutin tesnya. Saya jamin buat teman-teman yang udah lulus kelas dasar di coding pasti lebih gampang untuk isinya. Jadi teman-teman tipsnya aku boleh sekalian spill ya, baik saya. Ya, boleh. Supaya teman-teman bisa dapat nilai assessment test yang tinggi, saya saranin teman-teman belajar ya, belajar ngambil kelas gratis 15 hari di coding, lulusin kelas dasar sesuai dengan learning path yang kalian suka. Contoh, aku dari tadi penelusuran minat bakat, kayaknya aku sukanya machine learning nih. Teman-teman go to decoding.com, garis miring akademis, pilih dasar-dasar machine learning, lulusin 15 hari, kalian bisa akses kelas dalam waktu 15 hari sampai dengan cetak sertifikat. Nah, udah bisa belajar kan dari situ, nanti saat teman-teman ngambil asah dan learning path yang kalian pilih itu ML, kurang lebih dasar-dasar itu kalian sudah punya untuk jawab, gitu. Maka nilainya juga berpotensi untuk tinggi. Apakah tetap harus ikut? Ya tetap bisa ikut, karena kan baru 2 dari berapa tadi, 9 kelas in total. Jadi akan memudahkan Putri karena nggak harus ngambil kelas itu lagi, tapi tetap harus ngikutin sampai akhir, karena kan itu baru dasar doang nih yang saat ini kamu lulusin. Semoga menjawab ya Putri ya. Oke, terima kasih Kak. Oke, udah jelas ya Putri ya. Terima kasih juga Mbak Mutiara. Menyambung yang tadi ya Mbak. Berarti karena kan ini eh, misalkan ya, beberapa pertanyaan mahasiswa ini kadang boleh nggak sih daftar tapi jurusannya beda gitu sih. Misalkan kalau misalkan AI atau tadi Python itu kebanyakan ke informatika, tapi bisa nggak Hmm. misalkan dari jurusan lain, misalnya sistem informasi atau teknik industri, tapi mereka tuh punya bakat, misalnya minat dan bakat untuk misalkan di machine learning atau misalkan di AI tadi seperti itu. Atau ada memang khusus gitu, pro jurusannya harus jurusan A, misalkan. Hmm. Oke, thank you Mbak Isa, itu pertanyaan yang bagus banget. Saya lagi ngeliat data nih saat ini. Tadi kan di slide sebelumnya saya nyebutin jurusan-jurusan apa aja ya yang pernah diterima di dalam program-program intensif selama 5 tahun ke belakang. Dan ini saya bacain teknik elektro, teknik telekomunikasi, informatika, sistem informasi, sains data, teknik biomedis, dan lain-lain. Jadi banyak yang disebut. Karena memang faktanya Mbak Isa, 30% dari semua peserta program intensif itu asal dari non-IT. And when we are talking about non-IT, itu nggak selalu FMIPA. Ada yang dari jurusan perpustakaan, ada yang dari jurusan humaniora, ada yang dari yang paling unik itu saya pernah Mbak dari UI Sastra Arab. Namanya Timotius, sekarang kerja jadi IT technicians juga. Jadi em,
benar-benar jadi cara dia buat switch career Karir. dari prodi yang dia semula. Itu semua kan baik lagi ke teman-teman sebenarnya. What apa sih yang bikin teman-teman itu curious? Karena kalau kita belajar teman-teman, apalagi dalam settingan online ya, itu sangat membutuhkan level of curiosity yang luar biasa. Karena nggak ada yang ngegeret tangan kita, "Ayo hari ini belajar." Ya, meskipun nanti kita punya sistem reminder, kita punya fasilitator, kita punya mentor yang akan ngingetin teman-teman. Tapi sebenarnya sukses kita itu di-drive oleh curiosity-an diri sendiri. Terlepas dari jurusan teman-teman, selama kita punya curiosity di bidang IT, mungkin salah satu dari 3 learning path tadi, nggak ada yang nggak mungkin. Sampai dengan lulus mungkin, apakah mungkin, ilmu yang saya dapetin justru malah melengkapi. Saya kasih contoh ya, Mbak, saya pernah punya siswa dari ITB jurusan biologi, belajar di Bangkit gitu, karena saya bingung ngapain ya belajar geologi, belajar di Bangkit. Ternyata Mbak, ilmu machine learning yang dia dapat selama belajar 1 semester di Bangkit, dia pakai untuk menganalisa data kebencanaan di Asia Tenggara. Nah, dari situ dia tahu pola bencana, dari multi-years analysis tuh 10 tahun ke belakang tuh kayak gimana. Sehingga model yang dia hasilkan itu bisa memprediksi, eee, data gempa dengan lebih baik. Dia tuh akhirnya kerja di AHA Center di Jakarta, sebuah lembaga ASEAN yang ngurusin emergency preparedness. Ini unik ya, maksudnya geologinya tetap kepake gitu. Betul, Apa betul. yang dipelajarin adalah membuat ilmu yang dia miliki itu semakin relevan karena Hmm. we know how to digitalize our data, we know how to manage our data, we know how to yang paling penting itu make a strategic decision based on ilmu tech yang kita milikin. Tapi prodinya utamanya tetap pakai gitu, Mbak Isa. Jadi jangan khawatir teman-teman, even dengan jurusan non-IT juga teman-teman berkesempatan untuk daftar dan juga kepilih gitu. Baik, terima kasih banyak Mbak Mutiara. Ya, itu mungkin juga buat teman-teman ya, karena mungkin juga beberapa kali tuh banyak banget ya teman-teman yang bertanya, "Kak, saya mau daftar, tapi saya jurusannya beda." Tapi mungkin teman-teman memang punya minat di sana, atau seperti tadi yang sudah diceritakan juga seperti itu. Mungkin kita pertanyaan selanjutnya dari Ahlil Fikri, Mbak, terkait dengan persyaratan administrasi mahasiswa aktif hingga Februari 2026. Sedangkan saat ini saya sudah semester akhir dan lulus di akhir tahun ini. Sepertinya. Apakah saya tetap bisa mengikuti programnya atau mungkin ada program lain yang direkomendasikan bisa saya ikuti? Gimana Mbak Mutia? Baik. Ahli, terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya. Berarti kan saat ini siswa aktif ya. Eh, Apakah yudisiumnya itu kapan kira-kira? Kalau boleh tahu ahli, bisa open mic atau jawab via teks juga, silakan. Kira-kira Kedengeran yudisiumnya kapan? open Oleh mic ahli, kedengeran nggak ya? kira-kira kapan? Apakah suara saya kedengeran? Halo, Halo, iya. kedengeran nggak ya? Iya, Kedengaran. Kayaknya sih Agustus ini sih Kak, Juli Agustus ini. Oh, berarti sekarang sedang di sidang akhir ya? Ya, benar sih Kak. Oh. Baik. Ahli, kalau nanti ikutan ini, sepertinya tidak bisa terpilih. Mohon maaf. Karena memang ditujukan untuk yang masih menjadi siswa aktif per Februari nanti. Tapi Alil jangan berputus asa. Kalau misalkan Alil perhatikan ya, eh, sejauh pengetahuan dan singkatan saya tidak ada sih program di coding lain yang dibuka di semester ganjil tahun ini ya, kecuali program ASAH ini. Dan yang menyasar spesifik ke mahasiswa memang hanya ini. Yang ingin saya sarankan adalah kalau misalkan serius, sebenarnya saat Alil mendaftar dan nanti tidak diterima, sebenarnya sayang ya kalau kayak gitu ngapain daftar sejak awal. Jadi mungkin saya belum bisa ngasih jawaban bagus nih buat Alil tentang program alternatif ya. Tetapi semoga bisa menemukannya di tempat lain, ahli selain di coding. Mohon maaf, karena sepengetahuan saya belum ada dulu di semester ini selain dari program ASA yang untuk intensif. Mohon maaf, Halil.
Semoga menemukan yang lainnya untuk intensif programnya. Nggak apa Kak, masih banyak ya. Siap. Iya, Halina. Oke, mungkin itu juga reminder ya buat teman-teman. Jadi untuk program ini itu untuk mahasiswa aktif. Jadi pastikan teman-teman sampai akhir Februari 2026 ya, itu belum melakukan yudisium. Itu. Dan juga sebelum mendaftar pastikan sudah dapat rekomendasi dan juga koordinasi dengan dosen wali dan juga kaprodi tentunya. Oke. Oke, mungkin satu pertanyaan terakhir ya, Mbak Mutiara. Oke, ini ada pertanyaan dari Muhammad. Saya sudah membaca persyaratan program ASAH dan tertulis bahwa peserta tidak diperkenankan mengikuti aktivitas lain seperti magang. Saya ingin memastikan kembali apakah benar selama mengikuti program ASAH peserta tidak diperbolehkan menjalani kegiatan lain termasuk magang. Oke, terima kasih Muhammad untuk pertanyaannya. Ini akan jawabannya akan iya jika Muhammad ini mengambil jalur konversi SKS. Jadi bayangin teman-teman udah dapat izin ya dari sekolah, dari kampus untuk dapetin konversi dari sini. Terus teman ikutan program ini yang mana 40 jam per minggu ditambah dengan magang yang juga 40 jam per minggu. You will not have time. It's either your magang will be bad or this program kamu nggak graduate. Jadi mendingan kamu milih kalau misalkan kamu pengen full time banget antara kamu pursue magang atau kamu pursue asah yang emang full time. Kenapa? Supaya setidaknya ada satu yang kamu excel. Kalau kamu ngambil dua-duanya sekaligus, saya yakin pasti ada yang nggak benar salah satu. Atau dua-duanya malah nggak benar. Satunya magang yang nggak bagus, nggak belajar, satunya lagi diasah, kamu nggak bisa lulus. Jadi saran saya, kalau kamu sungguh-sungguh, ya pilih satu aja. Karena ini program full time. Terus, kalau nggak ngambil konversi SKS, gimana Kak? Ya bisa. Kalau kamu nggak ngambil jalur konversi SKS, tapi ingin ikutan magang, ditambah ikutan asah, ya bisa. Gitu. Tapi jangan ngambil konversi SKS. Karena nanti takut saat kami balikin transkrip ke kampus, terus hasilnya jelek, misalnya kampus akan minta dan nanya, kenapa kok bisa jelek ini Mbak? Gitu. Jawabannya adalah, ya mungkin nggak bisa bagi waktu gitu ya. Jadi semoga Muhammad terjawab ya pertanyaannya ya. Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Dan itu juga sebenarnya di kami ya, di Telkom Diskusi buat Muhammad ini mungkin belum tahu juga. Jadi jika teman-teman di sini sudah mengikuti salah satu program dan itu akan dikonversikan ke SKS, teman-teman hanya bisa mengikuti satu program itu. Jadi rekomendasinya memang hanya untuk satu, tidak bisa mengikuti program lainnya secara bersamaan dalam satu semester seperti itu. Karena nanti juga tidak akan direkomendasikan nih oleh kaprodinya dan juga dosen wali. Kan seperti itu ya buat informasi tambahan juga buat teman-teman di Telkom. Oke, mungkin karena waktu sudah menunjukkan 14.32 ya Mbak Mutiara ya. Dan oke, mungkin untuk Pandu jawabannya kalau kerja praktek itu kok nggak salah saat masa liburan ya. Kalau program ASA ini mulainya bulan apa tadi Mbak ya? Bulan Agustus, Bulan jadi Agustus. kayak kuliah ya. Oh, sama dengan Iya, kalau semester. datang ke kampus. Ya, jadi berarti kerja praktiknya harus diselesaikan terlebih dahulu tuh, Pandu ya. Seperti itu, biar tidak double. Betul, harus beres dulu ya Mbak Isa Ya, ya. betul. Biar tidak double juga ya. Oke, mungkin itu tadi sesi tanya jawab kita ya. Sudah dijawab dengan sangat rinci tadi ya oleh Mbak Mutiara. Mungkin kalau misalkan dari teman-teman ada yang masih ingin bertanya, mungkin bisa langsung aja ke webnya di coding ya Mbak ya. Ada ini Kak, ada email teman dan juga email. WhatsApp ya. Teman bisa gunakan em, apa namanya email asah@decoding.com. asah@decoding.com. Nanti kami coba jawab di sana. Tapi kalau teman-teman pengen, kayaknya aku pengen lihat FAQ-nya Kak, boleh teman lihat di decoding.id/asa FAQ. Jadi jangan khawatir, abis ini saya akan share slides-nya kepada Pak Maki. Nanti beliau lebih tahu bagaimana cara mendistribusikannya ke teman-teman semuanya. Tapi kalau teman udah tertarik untuk daftar, langsung aja sih kalau menurut aku ke decoding.com/asa. Di sana informasi udah lengkap banget. Teman-teman bisa lihat sendiri.
Terima kasih Mbak Isa kesempatannya. Sama-sama, Mbak Mutiara. Nah, buat teman-teman tadi seperti sudah diinformasikan ya. Jadi nanti untuk materinya kita akan share di webnya BPA, bpa.telkomuniversity.ac.id, atau teman-teman juga bisa langsung follow nih ya, biar nggak ketinggalan, follow Instagram bpa.telkomuniversity. Nah, bisa juga kunjungi tadi di coding.id /telu asah 2025 juga ya. Oke, Ya, mungkin Mbak. Terima kasih, Mbak. ya terima kasih banyak Mbak Mutiara atas kesempatannya hari ini, Terima kasih banyak Pak informasinya. Tora, Pak Maki, Ya, sama terima Pak. kasih Bu Mutiara. Sama-sama Pak. Terima Semoga kasih nanti juga. saya datang dengan kabar baik ya Pak, banyak yang keterima di sini. Amin. Amin. Semoga Gitu. menambah ya Bu ya. Betul, Pak. Saya juga pengennya karena berapa sih graduation itu tinggi kalau dari TLU. Alhamdulillah, semoga semester depan juga. Ya. Mungkin terima kasih juga kepada Pak Tora sudah hadir sampai akhir Pak. Terima kasih juga Pak Maki. Tidak lupa juga terima kasih kepada para peserta dari dosen, sivitas akademika lainnya, dan juga kepada mahasiswa-mahasiswa Telkom University yang sangat keren sekali ya hari ini untuk pertanyaan-pertanyaannya. Terima kasih. Saya Isa mohon pamit, tetap semangat, tetap belajar, dan jangan lupa asah terus ilmu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat. Salam. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. Bapak Ibu. Mohon Mutiara. pamit. Mutiara. Mohon pamit Pak Tora. Ya, Bapak Ibu dari TUS terima kasih juga. Jauh-jauh dari Surabaya ini. Hendy. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya. Bapak Hendy. Iya. Mohon izin. Tadi